apakah ketika sholat hati ini menghadap selain Allah, apakah itu disebut musyrik? Jawaban saya, ya. Miturut kacamata hakikat sirik khafi. Tolong mari kita ngen ayat berikut ini. Ada dua golongan ketika sholat itu dikatakan golongan yang tidak musyrik, ada yang musyrik. Yang tidak musyrik adalah menempatkan tawajuh hatinya betul-betul wajhiyah terhadap wajah Allah. Wajah roh iku pundi rasa. Wajah Allah pundi urip. Kau satukan antara wajah rohmu terhadap wajah Allah hidup dengan rasa itu, sehingga la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Kalau sudah masuk di situ, maka yang terjadi adalah kefanaan. Fana wajahmu, fana wajah Allah, fana mata untuk melihat terhadap wajah Allah. Akhirnya itulah yang disebut sebagai ilahun wahid esa. Di saat itu urusan dohirmu itu lupa berapa rokaat hitungannya, no problem, karena Anda ditaruh host dan yang menaruh itu Allah sendiri, dan Anda tidak ada hak untuk memilih supaya ditaruh khawasul khawas. Akal masih berfungsi mengingat berapa rokaat, tapi hati hanya ahad. Kita nggak bisa milih, kita bisanya mengalir. Ini Bapak Ibu yang tidak disebut musyrik. Sehingga mengapa dalam surat Al-An'am 79 akhir ayat ini ditutup kalimah wama ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ibrahim pun satu. Nomor dua, ketika saat wajah tu iki menghadap samawati wal ard. Niki Pak ya. Samawati wal ard. Samawat wal ard iki selain Allah toh. Bentuknya hati jenengan eling perkara sakliyane Allah. Berarti hati jenengan menghadap itu. Akhirnya mafhum mukhalafah daripada ayat ini, arti kembalikan, jikalau hatimu menghadap selain Allah berbentuk samawati wal ard, maka wama ana minal musyrikin, manafi ini tidak berguna. Akhirnya wa ana minal musyrikin, dan saya sebetulnya itu adalah menyekutukan Allah. Ingat dalam satu ayat lain Allah katakan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ayat ini bila mana diterjemahkan secara hakikat, siapapun kita ketika saat sholat hati kok lalai pada Allah, bukan melalaikan sholat, bukan, lalai pada Allah, maka Allah menyiapkan rokowel. Fawailun, sungguh kerusakan banget bagi orang yang sholat manakala sholatnya itu lalai terhadap Allah. Padahal
dalam ayat lain Allah katakan aqimis sholah lidzikri, tegakkan sholat semata-mata sebagai thariqahmu untuk ingat pada Allah. Oleh karena di tengah masyarakat kebanyakan tidak diulas tentang masalah hakikat makrifat, dzikir sirul asrar dan fana'ud dzikri, maka kita sebagai masyarakat ya itu aja. Jadi nggak bisa masuk di dalam lidzikri, nggak bisa. Bab masalah dzikir pun hanya dipahamkan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dzikir jahri, dzikir siri ning thariqah Allah, tidak dibuka sirul asrar. Laksana gini Pak, bagaimana mungkin Anda akan memetik buah apel, lawong kamu itu menanamnya, pohonnya itu di atas meja. Mestinya kau tanam di tanah. Lah kok tanam di atas ya gak berbuah. Bagaimana mungkin Anda akan dikatakan bisa sampai makrifat pada Allah sementara keakuanmu itu masih kuat. Oleh sebab itu idfin mendemo sira wujudaka ing wujud sira fil ardil khumuli, di dalam bumi khumul, itulah bumi kefanaan. Kalau itu sampai pendem, mongko sing muncul nanti adalah buah kebagusan. Itulah makrifat akunya Allah, alias sing sapa wonge wis ninggalno keakuan makhluk di dalam dirinya, otomatis akan muncul keakuane Gusti. Titik.